Penyakit kista bisa timbul pada jaringan tubuh mana saja. Kondisi yang disebabkan oleh benjolan terisi dengan cairan, material gas, atau semi-solid dan berbentuk kantung atau kapsul disebut kista. Benjolan bervariasi ukurannya, mulai dari sangat kecil, mikroskopik, hingga sangat besar. Organ dalam yang berada di dekatnya bisa terhimpit benjolan yang berukuran besar tersebut. Biasanya, tergantung lokasi, jenis umum kista adalah kista ovarium indung telur, merupakan kantung berisi cairan di dalam atau pada permukaan indung telur. Kista otak, berbeda dengan tumor otak, karena tidak berasal dari jaringan otak. Pengertian kista adalah keadaan yang umum dan bisa terjadi pada siapa saja di usia berapapun tanpa pandang bulu. Diskusikan dengan dokter untuk info lebih lanjut. Apa perbedaan penyakit kista, miom, dan tumor? Banyak orang menyangka bahwa penyakit kista, miom, atau tumor adalah hal yang sama. Meskipun tidak demikian, seperti yang telah dibeberkan di atas, kista adalah sebuah kantung yang berisi cairan, udara, atau bahan lainnya yang abnormal dan melekat pada organ terdekat. Benjolan jinak alias bukan kanker ini disebut kista, maka penyakit kista tidak berbahaya. Umumnya, penyakit kista tidak memunculkan gejala apapun. Tapi, jika dibiarkan berkembang lebih besar bisa menjadi parah. Sementara itu, tumor jinak yang tumbuh di otot atau jaringan ikat di bagian mana saja pada rahim wanita disebut miom atau mioma fibroid. Miom terbentuk bukan dari cairan seperti kista, namun dari jaringan otot. Satu lagi yang orang juga sering kali bingung adalah tumor. Orang umum biasanya menyamakan seluruh yang berbentuk benjolan sebagai tumor. Massa jaringan yang tidak normal yang berisi padatan, daging, atau cairan disebut tumor. Tumor dalam bahasa sederhana adalah jaringan atau cairan yang bisa saja membentuk sebuah benjolan. Nah, kista adalah tumor benjolan yang berisi cairan. Apa saja gejala dan ciri-ciri kista? Mayoritas kista tidak mempunyai gejala atau tanda-tanda. Bahkan, kista juga tidak menyebabkan rasa sakit. Bila kista berukuran kecil dan terdapat di organ dalam tubuh, mungkin tidak akan timbul gejala apapun. Gejala-gejala akan muncul sesuai dengan daerah tumbuhnya kista. Seandainya benjolan tersebut menekan organ lain, membesar, atau mengendalikan aliran cairan pada jaringan seperti hati, pankreas atau organ lain. 1. Ciri-ciri kista di payudara. Anda bisa mempunyai satu atau beberapa benjolan di payudara dan bisa terjadi pada salah satu atau kedua payudara. Berikut ciri-ciri kista pada payudara. Ditemukan pada salah satu atau kedua payudara. Berbentuk bulat atau oval dengan tepi yang jelas, benjolan lembut, dan mudah digerakkan. Puting susu bisa menonjol bening, kuning, atau coklat tua. Nyeri pada area benjolan. Bertambahnya ukuran benjolan dan nyeri sebelum periode menstruasi. Penurunan ukuran benjolan dan resolusi gejala lain sesudah periode menstruasi. 2. Ciri-ciri kista di kulit. Benjolan berisi cairan yang berada di bawah kulit adalah kista kulit. Berikut adalah ciri-ciri yang muncul. Biasanya benjolan kecil dan bulat ini di bawah kulit seperti pada wajah, tubuh, atau leher. Komedo yang menyumbat pembukaan pada benjolan. Benjolan kadang mengeluarkan zat kental, kuning, berbau busuk. Kemerahan, pembengkakan dan nyeri pada zona, jika meradang atau terinfeksi. 3. Ciri-ciri kista ovarium. Setiap wanita mempunyai 2 ovarium yang setiap bulannya akan melepaskan sel telur secara bergantian. Benjolan kantung kecil berisi cairan ini ada kalanya bisa berkembang di salah satu ovarium. Mungkin Anda pernah mengalaminya namun tidak mengetahuinya. Banyak wanita mempunyai kista setidaknya 1 kali selama hidupnya. Tapi, biasanya ini tidak menyakitkan dan tidak berbahaya. Bahkan, tanpa perlu pengobatan, penyakit kista ovarium ini bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, yang perlu diwaspadai adalah pada saat benjolan ini tidak hilang, bahkan semakin membesar, dan pecah. Benjolan inilah yang biasanya bisa menimbulkan gejala dan membuat Anda tidak nyaman. Beberapa gejala yang mungkin timbul, adalah
Salah satu ciri-ciri kista ovarium yaitu nyeri ringan yang menyebar ke punggung bawah dan paha. Nyeri sebelum periode menstruasi mulai, sebelum berakhir atau ketika berhubungan intim disparunia. Muntah, mual atau nyeri pada payudara yang terasa selama kehamilan. Tekanan pada usus atau nyeri ketika buang air besar. Terasa penuh atau berat pada perut. Tekanan pada kemih yang membuat Anda seringkali buang air kecil atau kesulitan mengosongkan kemih secara sempurna.